Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dari kelas X6E. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas kuliah dari mata kuliah ekonomi internasional, di mana pertanyaannya itu ialah jelaskan apa yang melatar belakangi timbulnya perdagangan internasional. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, yaitu ada yang sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam, tidak semua negara itu memiliki sumber daya alam yang sama. Jadi negara-negara lain itu saling membutuhkan. Sebagai contoh, yaitu di negara kita sendiri, negara Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi di Indonesia ini masih kurang dalam pengolahannya. Jadi kita mengekspor barang kita ke negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan negara kita, Indonesia. Pertanyaan kedua adalah jelaskan mengapa peningkatan produksi dan pertambahan pangsa pasar dikatakan sebagai dampak positif perdagangan internasional. Jadi jawabannya itu karena banyaknya persaingan dalam dunia perekonomian, khususnya perdagangan internasional. Dengan kualitas produk barang yang baik, maka akan meningkat ekspor barang yang banyak juga. Ketika kualitas barang yang kita jual itu bagus, maka semakin meningkat negara-negara lain yang ingin mengambil barang kita. Pertanyaan ketiga adalah buatlah bagan mekanisme pembayaran perdagangan internasional dengan menggunakan letter of credit. Baiklah, tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih itu letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar pasal yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Jadi contoh kontrak penjualannya itu, contoh saja, Nindi ingin membeli barangnya Novi di Thailand. Nindi ingin membeli barangnya Novi di Thailand. Nindi ingin membeli tasnya Novi yang berada di Thailand. Jadi Nindi harus mengajukan di bank negaranya sendiri. Jadi Nindi dari Indonesia ingin membeli barangnya Novi yang berada di Thailand. Jadi Nindi harus mengajukan permohonan di bank negaranya sendiri, yaitu di negara Indonesia, untuk membuka LC. Jadi ketika bank di negaranya Nindi di Indonesia sudah menyetujui, maka akan ditandatangani LC, yaitu jaminan pembayaran. Jadi ketika LC sudah terbit, berarti kredit telah tersedia bagi importer atau si Nindi ini, si Novi. Jadi ketika LC sudah ditandatangani, maka diserahkan kepada bank di negaranya Novi di Thailand sebagai memperkuat jaminan pembayaran LC kepada si Novi. Ketika sudah diterima oleh bank di negaranya Novi, maka hasil dan dokumen pengiriman diperiksa confirming bank sebagai tanda persetujuan pengiriman barang. Jadi bank dari negaranya Novi itu kirim kembali ke bank di negaranya Nindi di Indonesia. Setelah hasil tersebut ditandatangani
oleh issuing bank, maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirimkan kepada si Nindi setelah menandatangani trust receipt. Pada waktu yang telah ditentukan, terjadilah transaksi pembayaran antara eksportir dengan confirming bank melalui negosiasi atas dokumen ekspor importir dengan issuing bank melalui debit AC rekeningnya di bank yang bersangkutan dan confirming bank dengan issuing bank melalui reimbursement atas LC tersebut. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana mekanisme pembayaran perdagangan internasional dengan menggunakan letter of credit.